Halo semuanya, apa kabar? Pelan, suaranya Oi. gede. Suaranya gede. Kurang gede. Ya. Oke. Dua, gapat. Halo semuanya, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik aja ya di rumah. Karena mulai minggu ini kita ibadahnya full online, jadi nggak ada yang ke gereja ya kayak. Yuk kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau buka dulu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan Tuhan pada kami Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah memimpin kami Tuhan semua seminggu ini Tuhan. Hingga kami bisa beribadah Tuhan. Sebentar kami mulai ibadah kami, Engkau yang tolong pimpin Tuhan ibadah ini jadi awal tangan hingga akhir. Kami serahin semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Yuk kita mau angkat pujian Hatiku Percaya.
Halo semuanya, halo teman-teman semua. Oke, kita balik lagi di minggu ini. Mungkin ibadah minggu ini kita sudah berjalan online karena kasus COVID pun akhir-akhir ini meningkat. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan juga kita beralih lagi ke ibadah online. Semoga setelah ini kedepannya keadaan semakin membaik ya teman-teman. Kita harap juga seperti itu, sehingga kita dapat beraktivitas dengan normal lagi, kita dapat sekolah, kita dapat beribadah, kita dapat bertemu dengan teman-teman kita di tempat yang biasa, misalnya kayak di sekolah, teman di gereja, kayak gitu. Kan pastinya lebih asik dan pastinya lebih kerasa lagi gitu, kita berkumpul bersama-sama. Oke, teman-teman, pada hari ini masih di tema bulan Februari, yaitu tentang kasih. Saya akan membawakan sharing renungan firman Tuhan tentang dari kasih itu sendiri yang gak akan pernah lepas atau akan selalu lekat di dalam kehidupan orang percaya. Oke, kalau kita tahu sendiri kalau kasih itu adalah berasal dari Allah, dan kita tahu sendiri juga kalau kasih itu ada banyak bentuknya ya. Kayak misalnya kita memberi sesuatu, kita menyayangi, kita memberikan waktu kita memberikan pujian, kita memberikan semangat, kita memberikan perhatian. Itu merupakan bentuk dari kasih sendiri gitu. Nah, banyak banget hal yang bisa kita lakukan di dunia ini yang berhubungan dengan kasih gitu. Karena kasih adalah bahasa yang sangat general yang bisa menghubungkan segala sesuatunya gitu. Karena kasih itu adalah hal yang bisa kita bilang hal yang abstrak ya, nggak kelihatan bentuknya, tapi kasih sendiri itu bisa kita rasakan. Nah teman-teman, jadi kalau kita lihat sendiri, kasih itu berasal dari mana sih? Kasih itu berasal dari Allah kita sendiri. Kita mau baca di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai seterusnya. Oke, di sini dikatakan Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9, dalam hal ini lah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai penambaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Oke, di ayat 7 dikatakan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kasih sendiri itu merupakan Allah itu sendiri, dan kasih berasal daripada Allah atau berasal daripada Tuhan. Nah, kita mungkin dari kecil kita suka diingatkan atau suka didengarkan kalau Tuhan itu mengasihi kita. Ya. Saya pribadi pun mengenal kalimat itu, Tuhan mengasihi saya, itu dari kecil, gitu kan. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah, di umur berapa atau kapan kalian merasakan benar-benar kalau Tuhan itu mengasihi kalian? Oke, karena kasih itu dirasakan, bukan tentang diyakini tapi dirasakan. Jadi kalau ada statement saya mengasihi kamu gitu kan, itu bukan tentang keyakinan kamu, bukan tentang keyakinan orang itu ngomong kepada kamu, tapi tentang bagaimana kamu merasakannya dan orang itu merasakannya. Jadi kalau kasih itu tentang sesuatu yang bisa dirasakan, seperti itu teman-teman. Nah, balik lagi pada saat kita dibicarakan tentang Tuhan mengasihi kita, apakah kita sudah merasakan hal itu? Nah, itu dia. Itu pertanyaan yang mungkin pribadi kita yang bisa jawab hal itu, gitu kan. Nah, kasih itu sendiri Tuhan udah kasih kepada kita secara cuma-cuma, dan Tuhan itu mengasihi kita nggak akan pernah habis dan selalu baru setiap harinya.
Itulah kasih Tuhan. Meskipun kita mungkin mengecewakan Tuhan, meskipun kita mungkin gak selalu setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia mengasihi kita. Oke. Nah, kasih itu bisa dirasakan dari mana sih? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita harus merasakan kasih itu? Oke. Nah, saya mau tanya lagi. Pada saat orang tua kita berbicara sama kita, mama atau papa mengasihi kamu loh. Mama sama papa sayang sama kamu loh. Gitu. Pada saat kita mendengar hal itu, apakah kita bisa merasakan hal itu? Apakah benar kasih itu kita rasakan gitu? Dan kalau misalnya kita pun bilang kepada teman kita, kepada orang terdekat kita, aku mengasihi kamu, apakah teman kita bisa merasakan itu atau enggak? Jadi kasih itu bisa dirasakan kalau ada komunikasi, kalau ada kedekatan, kalau ada keintiman. Pada saat kita berkomunikasi dengan orang yang kita kasihi, pada saat kita intim dengan orang yang kita kasihi, kasih itu akan bisa dirasakan. Tapi kalau hanya kita berbicarakan tentang aku mengasihi kamu, tapi kita nggak pernah bangun komunikasi sama orang itu, kita nggak pernah membangun keintiman dengan orang itu, bagaimana caranya kasih itu bisa dirasakan? Sama aja kayak kita cuman omong doang, kita mengasihi dia gitu. Jadi keintiman itu membuat kasih bisa dirasakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menyadari kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi kita? Apakah kita punya kehidupan pribadi yang dekat sama Tuhan? Apakah kita punya keintiman sama Tuhan? Bagaimana kita mau merasakan kasihnya Tuhan kalau kita sendiri kita nggak punya keintiman dengan Tuhan? Kita nggak pernah saat teduh, kita nggak pernah baca firman-Nya Tuhan, kita nggak pernah memuji muliakannya nama Tuhan, kita nggak pernah memberikan waktu kita untuk Tuhan. Gimana caranya kita mau tahu bahwa benar-benar Tuhan itu mengasihi kita? Bukan dari kata orang aja atau dari kata orang tua kita bahwa Tuhan mengasihi kita, tapi benar-benar kita merasakan, oh iya Tuhan, benar-benar Tuhan itu sangat mengasihi aku. Intinya kasih itu bisa dirasakan dari apa? Keintiman, komunikasi, dan pengalaman kita sama Tuhan. Jadi teman-teman, komunikasi adalah jembatan dari kasih, gitu kan. Pada saat kita mengasihi, kita harus mengkomunikasikannya kepada teman kita, dan Tuhan pun mengkomunikasikannya kepada kita melalui apa? Melalui kejadian di kehidupan kita, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui firman yang kita baca juga. Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Tapi apakah kita bisa merasakannya? Itu balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah kita bangun keintiman dengan Tuhan, bangun komunikasi, bangun pengalaman kita sama Tuhan sehingga kita bisa merasakan hal itu. Kalau berbicara tentang hukum yang Tuhan kasih kepada kita, yaitu yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap budi kita, dengan segenap jiwa kita, dan yang kedua adalah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, pada saat kita mau mengasihi sesama kita, teman-teman, kadang kita berpikir kalau kita sudah mengasihi mereka. Kadang kita berpikir aku sudah mengasihi kamu. Dengan keyakinan kita sudah melakukan hal itu kepada saudara-saudara kita. Tapi apakah kita tahu orang yang kita tuju untuk kita kasihi, dia dapat merasakan kasih kita atau enggak? Memang bukan tanggung jawab kita untuk dia dapat merasakan kasihnya kita, tapi kita berusaha untuk kita dapat membuktikan kalau kasihnya kita adalah kasih yang tulus kepada mereka. Bukan tentang ego kita, bukan tentang ini aku udah mengasihi kamu loh, ini aku udah berkorban untuk kamu loh, masa kamu tidak merasakannya? Nah, itu balik lagi kepada orang tersebut gitu. Jadi nggak bisa dari kita doang, tapi dari sisi orang tersebut juga harus bisa merasakan hal itu seperti apa kasih itu yang sebenarnya gitu. Mereka bisa merasakan kasih itu seperti itu.
pada saat kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, pada saat kita bisa merasakan kasih-Nya Tuhan, kita bisa men-share-kan itu kepada orang lain, pada sesama kita. Jangan sampai seperti ini. Di 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 saya bacakan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, di ayat 9 dikatakan bahwa barang siapa berkata bahwa dia di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berarti berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jangan sampai kita berkata kalau kita sebagai anaknya Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, tapi kita tidak mempunyai kasih sendiri. Karena kita sebagai orang percaya, kita anak-anak Tuhan, hidup di dalam Tuhan, pada saat kita punya intimasi dengan Tuhan, kita punya keintiman dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, kasih itu akan hadir di dalam hati kita, akan hadir di dalam hidup kita, dan orang-orang di sekitar kita akan merasakan kasih tersebut. Gitu. Jangan sampai kita bilang kita di dalam Tuhan, kita punya kasih, tapi orang-orang di sekitar kita tidak merasakan kasih itu, dan kita tidak men-share-kan, tidak membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Alkitab katakan ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi bagaimana kita mendapatkan kasih-Nya dari Tuhan, kita bisa merasakan, oh iya Tuhan benar, aku dikasihi oleh Engkau, dan bagaimana kita bisa men-share-kan, membagikan kasih-Nya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Gitu. Karena kita adalah saluran dari kasih-Nya Tuhan. Tuhan memberikan kasih kepada kita, kita membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saat mungkin di dalam dunia ini banyak sekali perbedaan ya, banyak sekali perbedaan. Tapi yang bisa kita lihat, kalau yang namanya kasih, namanya cinta, itu dapat menyatukan perbedaan, apapun itu, teman-teman. Jadi kalau kasih ini adalah hal yang kuat, yang Tuhan udah berikan, bahasa yang sesuatu kekuatan yang udah Tuhan berikan juga kepada kita, gitu kan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita dapat menahan kasih-Nya Tuhan, untuk kita dapat bagikan kepada orang-orang di luar sana. Karena untuk mengasihi dengan tulus itu harus ada alasan. Karena kalau ada alasan berarti kita bukan mengasihi dengan tulus dong. Atau kita mengharapkan imbalan, itu berarti kita bukan mengasihi dengan tulus. Yang ada kita seperti transaksi. Aku mengasihi kamu, kamu bisa ngasih apa ke aku? Nah itu konsepnya bukan seperti itu, karena itu transaksi, bukan mengasihi, teman-teman. So, untuk kita membagikan kasih kita kepada yang lain, gitu kan, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang terdekat kita harus komunikasikan, kita harus lakukan kasih sendiri itu. Seperti yang saya sudah bagikan juga di 2 minggu yang lalu, esensi dari kasih itu adalah tentang perbuatan. Kalau kita mengasihi, pasti kita akan melakukan sesuatu, dan tujuannya itu bukan untuk diri kita sendiri, bukan, tapi tujuannya itu untuk memuliakan yang namanya Tuhan dan untuk orang lain, bukan tentang diri kita. Kita mengasihi bukan tentang diri kita, tapi tentang bagaimana orang lain dapat merasakan kasih yang Tuhan udah kasih sama kita kasih kepada mereka. So teman-teman, mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia ini untuk kita menunjukkan kasih-Nya kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi yang terutama, kita harus tunjukkan bagaimana kasih-Nya kita juga sama Tuhan. Tuhan udah mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Tuhan sudah sungguh setia sama kita. Tuhan udah benar-benar merelakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus sendiri merelakan dirinya untuk datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Itulah kasih-Nya Tuhan yang tulus dan yang benar-benar dilakukan dengan pengorbanan. Itulah kasih yang sebenarnya. So teman-teman, pada saat kita bilang kita mengasihi teman kita, keluarga kita, atau siapapun itu, pastikan kita melakukannya dengan tulus. Kita melakukannya
tanpa ada embel-embel. Kita melakukannya dengan segenap hati kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke, so kasih itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita, tapi dari sisi mana kita dapat merasakan kasihnya tersebut gitu. Apakah kita tidak pernah merasakan kasih itu, atau kita seumur-umur belum pernah merasakan kasih itu? Itu pertanyaan yang harus kita jawab di diri kita sendiri. Kenapa kita belum bisa merasakan? Mungkin Tuhan baik menurut orang-orang, tapi kok aku nggak merasakan ya? Kenapa ya? Nah, mungkin kamu atau kita sendiri harus mulai membangun hubungan kita sama Tuhan dengan lebih baik lagi. Kita koreksi diri kita, apa yang ada yang salah dari kita atau enggak. Kita koreksi diri kita, apakah kita sudah memberikan waktu kita untuk Tuhan, apakah kita sudah merenungkan firman-Nya, kita sudah berdoa dengan Tuhan, sehingga pada saat kita berhubungan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, kasih yang Tuhan kasih kepada kita, itu kita bisa rasakan dengan sepenuhnya, dan kita dapat berkata, thank you God, Tuhan udah kasih sama, Tuhan udah sayang banget sama aku. Nah, so teman-teman, yuk kita belajar mengasihi dengan tulus, tapi jangan lupa juga isi diri kita, isi hati kita dengan kasihnya Tuhan. Karena kalau kita membagikan sesuatu, kalau kita tidak diisi, yang ada kita akan menghabiskan diri kita. So kalau kita membagikan sesuatu, pastikan diri kita juga diisi dari kasihnya Tuhan. Oke, teman-teman, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan udah ingatkan sama kami bahwa kasihnya Tuhan itu nggak akan pernah habis, bahwa kasihnya Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, dan nyata Tuhan, bagaimana Tuhan udah relakan Tuhan dirimu Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh tulus mengasihi kami Tuhan, dan sekarang bagian kami Tuhan untuk kami dapat mengasihi Engkau dengan tulus Tuhan, sehingga kami dapat merasakan bagaimana Tuhan benar-benar kasih-Mu Tuhan ada di dalam kami Tuhan. Kami mau Tuhan membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mendekatkan diri kami dengan Engkau Tuhan, sehingga kami dapat merasakan bagaimana Tuhan benar-benar mengasihi kami, dan kami dapat belajar Tuhan bagaimana Tuhan kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami dapat mengasihi dengan tulus Tuhan, kami dapat mengasihi Tuhan dengan tanpa embel-embel apapun. Kami dapat melakukan kasih itu Tuhan tanpa kami takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan love atau kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, melalui kasih-Mu Tuhan, melalui kasih yang ada di dalam diri kami Tuhan, banyak orang yang bisa dipersatukan, banyak perbedaan yang akan dipersatukan Tuhan, dan yang paling penting adalah Engkau yang semakin dimuliakan Tuhan, Engkau yang semakin dikenal oleh banyak orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu, kami masih belajar Tuhan tentang mengasihi dengan tulus, tentang bagaimana Tuhan benar-benar mengasihi kami dengan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu membimbing kami, selalu jaga kami, selalu mengasihi kami. Thank you God. Untuk segala sesuatunya kami serahkan Tuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Thank you guys. See you next week. Bye-bye. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin ibadah hari ini. Untuk ibadah selanjutnya akan kita kabarin lagi di lewat grup, apakah online ataukah offline. Sekian untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, happy Sunday. Happy Sunday semua.